La ilaha illahu. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illahu angin Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Rabbul Arsy, zat kang mengerani ing arsy, al karimi kang mulya, al karimi kang mulya apa arsy. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Kok arsy toh? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illahu aing Allah. Rabbul Arsy. Rabbul Arsy kang mengerani ing arsy, nggih, kang mengerani ing arsy. Al Karimi, nggih leres. Al Karimi. Al Karimi naatnya al arsy. Al Karimi kang mulya apa arsy. Terus marangan ayat kursi tegese kursi wa tawi arsy iku as-sariru. As-sariru yaiku pangkeng atau singgasana. Pangkeng atau singgasana al-hasanu. Al-hasanu kang bagus. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Fa inna ma hisabu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa man utawi sapa wong iku yad'u nyembah sapa man ma'allahi sertane Allah ilahan ing pangeran akhara kang liya sapa ilahan la burhana ora ana dalil ulahu keduiman bihi kelawan ilahan akhar. La burhana ora ana dalil ora ana hujjah lahu ketiman bihi kelawan ilahan akhar sifatun kasyifatun la mafhuma lahu. Sifatun utai la burhana lahu iku dari sifat atas maknane la burhana kang ora ana hujjah. La burhana kang ora ana hujjah iku lahu ketiman bihi kelawan ilahan akhar. Sifatun kasyifatun utawi ilahan akhar iku sifat kasyifatun kang buka. La mafhuma tegese ora ana makna kang den paham lah kedue sifat. La kedue sifatun kasyifah. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih wa man ngriki jawabe aman. Fa inna ma hisabuhu mongko ang bestine utawi hisabe man ai jazau tegese piwalese man inda rabbih ku inda rabbih ing dalam ngarsane pangerane man. Innahu la yuflihul kafirun. Innahu satrane kelakon iku la yuflihu ora bejo sapa al kafiruna wong kang padha kafir. Ai la yas'aduna sa'ada yas'adu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tegese ora padha bejo sapa al kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairul rahimin. Aku lan ngucap sapa sira Muhammad Rabbi wir ing pengucap Rabbi wir. Rabbi do pangeran ingsun wir mugi ngapura panjenengan. Arhamlan mugi ngrahmati panjenengan, melasi panjenengan al mukminina ing wong kang padha iman. Al mukmina ing wong kang padha iman fir rahmati ing dalem rahmat ziyadatun fir rahmati ku ing dalem rahmat ziyadatun utawi nambahi anil maghfirati saking paring pangapura. Anta khairur rahimin. Anta halate panjenengan iku khairur rahimina. Luweh bagus zat kang melasi. Ai afdalu tegese kang luweh utama. Ai afdalur rahimin tegese zat kang luweh utamane kang melas asihipun. Terus sampeyan mau nangge lek kirang ditambahi. Terus niki sak mangke kita di penghujung ayat Al-Mu'min surat Al-Mu'minun. Ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim fata'alallahul malikul haqq.
Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surat Al-Mu'minun ayat 116. Kalau muratirien napa namine ayate fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi atau maha suci Allah yang menjadi raja yang hak. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menjadi Tuhannya arsy yang mulia. Ini sekali lagi sangatnya dengan ayat yang sebelumnya membahas mengenai tentang orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu memiliki banyak prasangka terhadap Allah Ta'ala. Yang kemarin terakhir adalah afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah Ta'ala itu mempertanyai kepada orang-orang kafir, apakah kalian semua itu mengira bahwa Allah Ta'ala menciptakan semua ini, menciptakan kamu semua ini dalam keadaan abasan tanpa adanya sebuah tujuan? Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa fata'alallahul malikul haq, maka maha suci Allah, maha tinggi Allah yang maha menjadi raja yang hak. Ngeri dikatakan ai anil abasi wa ghairi mimma la yaliqu bi. Maha suci Allah dari mencipta alam ini dalam keadaan untuk bermain-main atau tanpa tujuan. Orang mungkin Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini abasan, tanpa adanya tujuan. Bahasanya ngerti ya, tanpa adanya tujuan, tanpa adanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah visi misi, itu nggak mungkin. Mana maksudnya Allah dari hal tersebut, abas dan juga yang lainnya. Pokoknya mimma la yaliqu bihi, dari segala perkara yang tidak patut terhadap Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau lanjutakan malih, fata'alallahu al-maliku. Sekarang bahas yang namanya al-maliku. Ini pun bolak-balik diaturake, ada kalimat al-maliku, ada al-malik, ada al-malik. Beda ya. Kalau dalam surat Fatihah kan maliki yaumiddin, dalam surat qiraat ada yang bacanya maliki yaumiddin. Kalau malik sihat isim fa'il, malik itu maknanya adalah yang memiliki. Malik yang memiliki. Tapi kalau maliki, al-maliki itu yang merajai. Artinya bedanya gini, kalau bahasanya mutalah syarah itu gini. Kalau al-malik itu yang memiliki. Tapi kalau al-malik itu yang memiliki terhadap para yang memiliki. Kalau al-malik pakai yang panjang, itu artinya adalah semua orang yang memiliki sesuatu itu bisa dikatakan sebagai al-malik. Dat yang perkara atau sosok yang memiliki. Amun duwe klambi, amun duwe HP, amun duwe mobil, duwe sepeda motor, misalnya. Itu namanya al-malik. Bisa dalam bahasa Arabnya disebut malik yang memiliki. Tapi kalau malik, kalau malik yang tanpa alif itu maknanya adalah yang memiliki terhadap para yang memiliki. Yang memiliki terhadap para yang memiliki. Artinya bagaimana? Bisa nanti dikategorikan al-malik itu seperti wali kota. Seorang pemimpin lah. Seorang pemimpin itu kan yang memiliki terhadap orang-orang yang memiliki. Itu maknanya al-malik. Bedanya al-malik dengan al-malik. Al-malik ay alladhi yahiqu lahu at-tasarruf fi mulkihi bil ijad wal i'dam. Tengeriki dilanjutakan al-haq. Al-haq tengeriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang maha hak yang maha benar. Artinya bahwa kerajaannya Allah Ta'ala al-malikul haq, kerajaan yang satu-satunya
yang hak, yang benar, yang hakikat adalah miliknya Allah. Kalau selainnya Allah, itu kerajaannya, jabatannya itu tidak milik mereka secara hakikat. Ya, kamu bisa lihat raja manapun yang ada di atas muka bumi ini, semuanya itu dalam keadaan memiliki rasa takut kehilangan kerajaannya. Nggih, ora enek ceritane. Beda dengan Allah Ta'ala. Mulane teng ayate dingendikaken qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Nah, ini artinya surat Al-Imran ayat 26 bahwa Allah Ta'ala lah, kalau kerajaannya selainnya Allah itu merupakan sebuah kerajaan yang mauhubun, sebuah kerajaan yang diberikan kepada mereka yang mungkin saja di kemudian hari itu mereka akan kehilangan, atau bahkan bisa dikatakan mereka baru mendapatkan di beberapa hari. Ya, jadi kerajaan selainnya Allah itu ya baru saja didapatkan oleh seseorang, dan kemungkinan dalam jangka waktu dekat akan hilang. Beda dengan kerajaannya Allah. Yes, lano titipan Pak sing jenenge pangkat, sing jenenge raja, ngoten niku semuanya status itu hanyalah sebuah titipan. Fata'alallahul malikul haq. Nangri iki akan ngoten. Al-Malikul Haq, fata'alallahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang menjadi Tuhannya arsy yang mulia. Ngriki ngendikaken bahasane beliau Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, ta'ala an ayyakuna khalqukum abasan wa ta'ala an tusyarridu min qabdatihi au takhruju an nufudi au tastaqilu bi khalqikum an saytaratihi wa ta'ala an tuflitu min iqabi wa tamtani anhu ya annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Artinya berarti memang gak bisa. Semuanya ini hubungannya dengan yang sebelumnya itu kan, bahwa memang gak mungkin Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam keadaan tanpa tujuan. Kemudian tak mungkin juga yang namanya para makhluk ini bisa lepas daripada kendalinya Allah. Ya, itu semuanya nggak mungkin. Karena apa? Karena Allah Ta'ala adalah zat satu-satunya Tuhan. La ilaha illahu. Satu-satunya Tuhan yang mengendalikan, yang mengatur terhadap seluruh alam semesta adalah Allah Ta'ala. La ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim, ya, Tuhannya arsy yang mulia. Ya, arsy yang mulia. Al-Karimi, taunya Syekh As-Sawi, Al-Karimi itu dibaca jar, bil jarri dibaca jar, jadi arsy yang mulia, Tuhannya arsy yang mulia. Kenapa kok dibaca jar? Al-Karim itu jadi sifatnya arsy, taunya Syekh As-Sawi, bil jari sifatan lil arsy li anna kulla barakatin wa rahmatin wa nazilatun minhu. Ya, yang namanya arsy itu diberi sifat yang mulia karena arsy itu merupakan setiap barokah, rahmah dan semua kebaikan itu turun dari arsy. Makanya disebut dengan arsyil karim, arsy yang mulia. Lah ini yang sekarang yang jadi masalahan. Al-Kursi huwas sariru al-hasanu. Menurutnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, awal tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau selalu menafsiri yang namanya arsy itu diartikan dengan kursi. Kalau dalam ayat kursinya kan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Pokoknya kalau pendapatnya Syekh itu nggih adalah podo antarane arsy ambek kursi.
Jadi artinya arsy itu kalau menurutnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli artinya kursi. Tapi kan sudah dibantah bolak-balik bahwa ini merupakan dua hal yang berbeda. Antara arsy sama kursi itu beda. Kalau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan arsy itu ya kursi, yang mana kursi itu artinya adalah as-sarir al-hasan, sebuah pangkeng atau singgasana, sebuah singgasana yang sangat bagus. Ya, pun. Tangriki ngoten surat Al-Mu'minun ayat 116. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Dilanjutkan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara, dan barang siapa yang menyembah besertaan dengan Allah Tuhan selainnya, la burhana lahu bihi, yang tidak ada hujjah baginya di dalam menyembah Tuhan yang lain tersebut, fa innama hisabu inda rabbih, maka hisabnya itu berada di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak beruntung, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia orang-orang yang kafir. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengah kita ngendika akan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu, barang siapa yang menyembah bersertaan dengan Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi dia di dalam penyembahan Tuhan yang lain itu. Sifatun kasyifatun, sifatun kasyifatun la mafhuma laha, makna daripada la burhana lahu bihi itu merupakan sifat kasyifah. Sifat itu kan ya, sifat kasyifah itu kan yang lebih menjelaskan. Sekali lagi kasyifah itu yang lebih menjelaskan. Kasyifah secara mana asal kan kang buko. Kalau dimurati sifat kasyifah adalah sifat yang lebih menjelaskan. Sehingga la mafhuma lahu, dia tidak memiliki arti. Artinya begini loh. Barang siapa yang menyembah bersertaan dengan Allah Tuhan yang lain, yang tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi dia untuk menjadikannya sebagai Tuhan. Loh, berarti kalau ada Tuhan, gak bisa, artinya gak bisa difahami bahwa ada Tuhan lain yang nanti ada hujjah atau dalil yang mengatakan bahwa Tuhan lain tersebut itu berhak untuk disembah juga. Paham ora? Jadi sifat kasyifah itu seperti itu. Kayak bahasan itu lebih untuk menjelaskan gitu nggih. Kita contohkan, kita contohkan semisal contoh yang ringan mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, matahari yang menyinari di siang hari gitu semisal ya. Matahari yang menyinari di siang hari. Kalau normalnya sifat itu kan untuk memberikan pemahaman bahwa ada yang tidak memiliki sifat tersebut. Normalnya yang namanya sebuah sifat itu untuk menunjukkan bahwa mausuf tersebut itu terkadang tidak memiliki sifat tersebut. Ana wong menungso pinter berarti ana menungso sing gak pinter, kan ngoten pemahamannya. Kali ini khusus sifat kasyifah itu enggak ada pemahaman sebalik itu, enggak ada. Itu maknanya sifat kasyifah. Sifatan kasyifatan la mafhuma lahu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Fa innama hisabuhu, maka sesungguhnya ay jazauhu, yakni balasannya inda rabbih, ada di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung di dunia ini.
Pun, Masya Allah. Pun nggih, teng mriki dikakaken ngoten. Berarti ai la yas'aduna. Dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau sampai dawuh ngeten. Betapa indahnya ayat Al-Qur'an ini yang terkhusus dalam surat Al-Mu'minun ini. Bahwa Allah Ta'ala di awal surat itu Allah Ta'ala menyatakan bahwa qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Dan ayat ini dipungkasi, endingnya adalah innahu la yuflihul kafirun. Bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Kan sangat cocok ya, bainal fatihah wal khotimah. Antara pembuka dan juga penutupnya itu sangat serasi. Di awal dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di ayat terakhir maksudnya ayat terakhir yang bahas tentang orang-orang kafir ya. Bukan ayat yang terakhir yang benar-benar terakhir. Itu dinyatakan bahwa innahu la yuflihul kafirun. Wis piye wae wong kafir iku ora ngarep beruntung. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Pun ya kalau kita mengulangi lagi pelajaran ini ya, keberuntungan kita manusia di dunia ini bukan dengan harta yang seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir, tapi keberuntungan kita adalah ya seperti yang ada pada awal surat Al-Mu'minun. Fataflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung golongannya orang-orang yang mana mereka dalam salatnya itu khusyuk ila akhirih. Kan ngaten nggih. Hon, kita lanjutkan. Terakhir, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qul, dan ucapkan wahai Muhammad, rabbighfir, ya Allah wahai Tuhanku, maafkanlah, ampunilah warham, dan kasihanilah ay al mu'minin, yakni seluruh para mukminin. Fir rahmati ziyadatun maufirah, di dalam rahmah itu ada poin tambahan atas sekedar dimaafkan, diampuni oleh Allah. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah zat sebaik-baiknya yang mengasihi. Ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala akan terhadap Kanjeng Nabi untuk melantunkan doa Rabbighfir warham wa antar rahimin. Ini sama seperti, hampir sama dengan ayat yang kemarin. Bahwa ada sebagian daripada hamba-hambaku yang mengucapkan amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Itu loh kemarin Suhaib, Bilal, ini mereka mengatakan innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sama dengan itu berarti para golongan sahabat sendiri yang berdoa untuk dirinya sendiri. Nah sekarang ini yang Kanjeng Nabi yang didhawuhi kalian Allah Ta'ala untuk mendoakan kepada para mukminin. Ini untuk mengingatkan kepada Kanjeng Nabi betapa memang sudah menjadi kebiasaannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sangat memperhatikan terhadap umatnya di siang hari, di malam hari, tidak mengenal waktu. Hidupnya Kanjeng Nabi itu cuma untuk mendidik, mendoakan, memperbaiki terhadap umatnya. Niki Kanjeng Nabi Pak, melano Allah Ta'ala tidak membiarkan para sahabat Bilal, Suhaib, Bilal, Ammar, tidak membiarkan mereka berdoa untuk dirinya sendiri. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan Kanjeng Nabi untuk juga mendoakan Qur rabbighfir warham.
Kanjeng Nabi sangat memperhatikan terhadap umatnya. Mulanya diingatkan tentang banyak hadis, salah satunya yang sering diingatkan bahwa innahu la tu'ai fi kulli shalah. Kanjeng Nabi niku ndongakne supaya para umat niki disepuro kalian Allah, diparingi rahmat Gusti Allah. Niku didongakne ben Kanjeng Nabi salat 5 waktu terkhusus. Ku mesti waktu ini Kanjeng Nabi ndongakne dumateng para umate saben mari salat. Pun niku isi hidupnya Kanjeng Nabi wa qurbi warham. Fir rahmati ziyadatan al maghfirah. Yang namanya rahmat itu ya ada tambahan daripada sekedar maghfirah. Maghfirah itu kan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau rahmah itu selain diampuni juga diberi kasih sayang. Ada poin lebihnya. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha mengasihi, sebaik-baiknya yang mengasihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau daunnya Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau dawu in hafautum afwatan fa iyyakum antan suhadil haqiqah. Kalau kamu pernah melakukan sebuah kesalahan, maka kamu jangan pernah lupa hakikat ini. Wal ja'u ila rabbikum fa innahu ghaffarun. Ya, kita harus kembali kepada Allah Ta'ala. Syara'alakum taubah litatubu. Allah Ta'ala mensyariatkan yang namanya taubat agar kita semua itu bertaubat. Wal istighfar litastaghfiru, istighfar agar kita itu meminta maaf kepada Allah. Wa subhanahu arhamum bikum minal walidati biwaladiha wa huwa khairur rahimin. Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baiknya yang mengasihi, dan bahkan Allah Ta'ala adalah zat yang lebih besar kasih sayangnya daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sehingga maknanya ighfir ay adunub as-sabiqah al-madiyah, warham ay warhamna annaku afidunub bima ba'du wa'simna fi mustaqbali hayatina minal zalal. Mari kita akan ngoten. Wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nur niki benjing mawon, niki surat yang penting sekali. Benjing bahas surat An-Nur ini enggak boleh ketinggalan, terkhusus untuk yang para perempuan. Karena surat An-Nur ini surat yang khusus, secara khusus dihentikan kalian para ulama, dihentikan kalian Sayyidina Umar, alimu nisa'akum surat An-Nur. Ya, ajarkan kepada para perempuan-perempuan kalian surat An-Nur. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.